ke depan tuh nanti aku bisa lanjutin hidup dengan baik sesuai rencanaku atau enggak. Kalau ngomongin soal resah ya, pasti semua orang pernah merasakan namanya resah. Aku takut kalau nggak bisa ngewujudin apa yang udah aku cita-citain sekarang. Perkenalkan, aku Faiza Zulfa, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, nama aku Amira Balgi Sandika, aku dari Ilmu Komunikasi. Halo, aku Ika Safira dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kenalin, nama aku Amar, aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Nama aku Dava, jurusan Teknik Informatika. Halo, aku Yesinta Farisatu Saatari dari jurusan Ilmu Komunikasi. Ya, kenalin, nama aku Raditya Ferusaki, aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual di Udinus. Perkenalkan, namaku Hikmal Yuga Pratama, aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Halo, namaku Nabila Putri Haryanto dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo teman-teman, kenalin nama aku Anin, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Dulu cita-cita waktu kecil itu mau jadi arsitek. Jadi guru. Waktu kecil pengen jadi guru. Dulu waktu masih kecil, cita-citaku pengen jadi animator. Ingin jadi pilot. Cita-citaku jadi dokter. Pengen jadi profesor. Waktu kecil aku jadi polisi. Waktu kecil aku pengen jadi dokter sih. Aku pengen jadi chef. Sekarang pengen jadi PR di Rans Entertainment. Sekarang jadi sosial media spesialis. Sekarang sih pengennya jadi penulis. Sekarang ya, yaitu jadi desainer mungkin. Cita-citaku pengen orang lain cita-citain jadi aku. Sekarang aku pengen jadi staf di perusahaan. Mungkin CEO atau mungkin bos dari perusahaan yang aku buat sendiri, dan atau mungkin bisa aku pengen buat bisnis dari hobi dan passionku yang udah aku bangun dari sekarang. Aku menjadi desainer grafis. Pengen jadi public relation di big corporate. Aku pengen punya kos-kosan 1000 pintu sama jadi pengusaha restoran. Karena waktu SMA aku berubah pikiran, aku nggak mau masuk jurusan yang ada hitung-hitungannya. Dan sekarang beralih ke ilmu komunikasi dan mau jadi PR. Kalau jadi guru itu kayak pekerjaan yang berat buat aku karena harus ngajarin anak-anak atau yang nggak selaras lah sama aku. Soalnya makin tambah umur, makin kesini, makin ngerasa kalau kesabaranku tuh nggak cukup mumpuni untuk terjun ke tenaga pendidikan. Terus juga belajar kepenulisan, akhirnya malah tertarik dan pengen nekunin itu. Karena aku sadar untuk mencapai cita-citaku waktu masih kecil itu, yaitu animator, aku nggak punya cukup kapasitas untuk itu gitu. Jadi aku rasa mungkin harus belajar lebih lagi daripada aku harus belajar apa yang lagi aku temui sekarang. Jadi aku mau nggak mau ya cita-citaku harus ngikutin apa yang lagi tak tekuni sekarang, yaitu jadi desainer. Itu pemikiran naif bocil aja, pengen jadi pilot, tapi ya gitu aja lah, kelewat. Karena menurut aku jadi dokter itu penuh tekanan ya, jadi kayaknya aku nggak bisa jadi dokter. Karena seiring berjalannya waktu ya, semakin dewasa kita semakin punya banyak ilmu, dan ketika melihat profesi profesor ya, dan ternyata itu sangat amat tinggi dan berat buatku, apalagi aku yang malas banget mikir. Aku lebih suka hal-hal yang mungkin yang aku sukai, terutama sesuai yang passion dan hobi segala macam gitu. Karena aku sekarang ini lebih minat di desainer grafis, dan bagi aku polisi aku kurang minat. Sekarang tuh lihat kapasitas diri kayaknya nggak bisa deh aku jadi dokter. Jadi ngikutin perkembangan zaman aja, kayak pengen lah jadi public relation gitu. Nah, menurut aku ya itu agak relate sih teman-teman, chef dan pengusaha restoran, tapi aku lebih kepengen jadi bosnya aja sih. Kalau resah itu kayaknya semua orang pasti resah sama masa depan ya. Itu resahnya itu lebih ke karena aku anak tunggal juga, jadi kayak harapan orang tua itu secara nggak langsung ke aku semua gitu. Jadi menurut aku itu agak berat. Resahnya tuh tentang nanti di masa depan aku bisa bahagiain orang tuaku apa enggak, terus aku bisa nggak menuhin ekspektasi orang lain gitu. Resah sih pasti ya, lebih ke mikir ke depan tuh nanti aku bisa lanjutin hidup dengan baik sesuai rencanaku atau enggak.
dan aku bisa gapai cita-citaku atau enggak. Keresahannya seputar itu sih. Mungkin yang aku resahin tentang masa depan yaitu aku takut kalau nggak bisa ngewujudin apa yang udah aku cita-citain sekarang gitu, dan aku takut apa yang udah tak perjuangin sekarang ini nanti jadi sia-sia gitu aja. Nggak kerasa sih, cuma nggak tahu mau jadi apa dan aku ikut alur Tuhan mau gimana. Resah sih pasti ya, apalagi kan kita udah menuju ke dewasa ya, apalagi kita harus mikirin masa depan tuh kita bakal jadi apa, jadi gimana, harus lebih baik lagi dari versi sebelumnya. Ngomongin soal resah ya, pasti semua orang pernah merasakan namanya resah, atau mungkin di zaman sekarang dibilang overthinking gitu ya. Untuk resahnya ya pasti tentang masa depan, atau mungkin soal pasangan, hubungan segala macam ya. Takutnya kita kan nggak bisa memenuhi ekspektasi kita di masa depan. Takutnya beberapa hal ada yang gagal segala macam atau nggak tercapai begitu. Takutnya juga ngecewain orang tua dan orang-orang sekitar sih, gitu sih. Kalau sekarang ini ya pasti ya resah ya kalau soal masa depan. Ya aku itu lihat di luar sana kan banyak saingan-saingan ya, desainer grafis yang udah handal, yang udah profesional. Jadi aku itu masih mikir bisa nggak ya bisa ngejar, kayak ya bukan bisa ngejar ya, bisa nggak ya bisa menjadi kayak seperti desainer-desainer di luar sana gitu. Jelas resah sih resah ya, karena lihat sekarang ini udah orang-orang tuh udah keren banget gitu loh. Aku takut nanti di masanya aku tuh aku nggak jadi apa-apa, takut nggak bisa mencapai ekspektasi aku sekarang gitu. Resah sih pasti ya teman-teman, apalagi ngeliat teman-teman di sekitar aku yang udah pada sukses, terus orang-orang di sosial media pada resah, jadi bikin aku kira-kira aku bisa nggak sih jadi kayak mereka, gitu aja sih. Kalau resah itu biasanya aku dengerin lagu sambil kayak merenung dikit, kayak ngevaluasi aku tuh kurangnya di apa sih gitu. Jadi aku bisa kedepannya itu lebih baik lagi dari versi aku yang sebelumnya itu. Biasanya aku kayak nyoba hal yang baru, terus keluar dari zona nyaman sih. Untuk mengatasi keresahan, kadang kalau kepala itu benar-benar penuh, aku berhenti bentar, berhenti dari semua kegiatan, terus kasih sugesti buat diri sendiri, validasi semua perasaan yang lagi dirasain, kayak oke, nggak apa-apa kalau sekarang mungkin belum bisa kayak yang lain, kalau sekarang mungkin belum sebaik yang lain, nggak apa-apa. Kedepannya ya berusaha lagi yang lebih baik, pasti bisa, dan harus percaya sama diri sendiri. Buat ngatasi keresahan itu mungkin aku harus nurunin ekspektasiku yang terlalu tinggi, sehingga nanti waktu semua itu nggak terkabul jadi nggak kecewa-kecewa banget, dan aku selalu percaya ada jalan lain kalau misal itu nggak terkabul. Jadi percaya diri aja sih kuncinya. Terus nyari ilmu, nyari relasi, nyari pekerjaan, apalah semuanya tak lakuin. Tipsnya sih ya kita harus motivasi diri sendiri sih menurut aku, kayak ya kamu pasti bisa ngelakuin ini, orang lain aja bisa apalagi kamu, kayak gitu. Terus kita harus nunjukin versi terbaik diri kita sendiri. Buat mengatasi rasa buat diriku sendiri ya, terkadang aku lebih memilih buat lebih mengenal lagi, lebih dalam mengenal lagi ke diri sendiri, lebih percaya diri dan mengupgrade diri tentunya buat suatu hal yang nggak kita tahu, kita lebih perbanyak ilmu segala macem. Dan tentunya jangan lupa untuk mengembangin sesuatu yang emang kita suka gitu loh. Jadi kalau keresahan kan muncul karena sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan kan, kayak sesuatu yang nggak kita benar-benar terpikirkan udah dirasain duluan segala macem gitu. Padahal ya sebenarnya nggak usah dipikirin dulu, itu kan belum terjadi. Makanya saranku ya lebih mending kita memikirkan apa yang sudah kita lakuin dan besok kita mau ngelakuin apa seperti itu. Jangan hal-hal yang mungkin di luar sana yang belum pernah kita alami, kita udah resain segala macam, itu terlalu panjang dipikirin. Jadi lebih baik ya yang sekarang dulu aja gitu, untuk aku sendiri gitu sih. Ya harus percaya diri pastinya, jangan insecure terhadap karya sendiri, intinya tetap percaya diri dan jangan pantang menyerah, tetap semangat gitu aja. Tetap percaya sama diri aku sendiri, percaya sama kemampuan diri aku sendiri sih, terus ngurangin overthinking dan FOMO sama hal-hal yang kurang bermanfaat. Mengatasi keresahan itu dengan melihat sesuatu yang aku pengen tuh kalau nggak bisa aku dapetin tuh kayak gimana sih.
Jadi aku selalu mikirin kegagalannya dulu, baru kesuksesan. Aku selalu pikirin gimana sih kalau itu nggak bisa tercapai, dan kalau itu gagal tuh nanti bakal gimana. Jadinya aku nggak bakal terluka karena ekspektasiku sendiri, gitu sih. Jadi teman-teman, intinya setiap orang itu pasti punya keresahannya masing-masing, dan setiap orang itu pasti bisa mengatasi keresahan tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Dan percayalah bahwa setiap keresahan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi buat teman-teman udah nggak perlu resah lagi buat masa depan kalian, karena kita harus yakin bahwa kita tuh punya potensi yang bisa kita kembangin dalam diri kita sendiri, yang mungkin kita sendiri belum tahu dan kita sendiri belum nemuin apa potensi dalam diri kita tersebut. So don't forget to knowing what power lies inside yourself. Aku Amar, salam Presma.